Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agi Prastia. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan etika profesi yaitu mengenai cybercrime. Tapi di sini saya lebih memfokuskan materi terhadap pencurian data karena pencurian data ini sangat sering sekali terjadi di masyarakat kita ini ya. Nah, jadi langsung saja kita bahas cybercrime terlebih dahulu. Jadi agar kita dapat mengetahui dasar-dasarnya pencurian data ya. Itu dari mana? Nah, jadi cybercrime dapat diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasarannya. Jadi cybercrime ini seperti kejahatan-kejahatan yang dilakukan di teknologi komputer yang sekarang kita punya. Contohnya seperti media sosial, akun-akun keuangan online atau belanja online atau yang tentunya ada berbahaya dan bisa dicuri oleh orang lain. Nah, terus dari cybercrime tersendiri itu memiliki dua motif ya. Jadi yang pertama itu ada motif intelektual. Motif intelektual itu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Dan selanjutnya yang kedua itu ada motif ekonomi, politik, dan kriminal. Jadi kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Nah, di sini juga ada jenis-jenis dari cybercrime. Yang pertama itu ada pencurian data yang akan kita bahas lebih lanjut nantinya. Terus ada cyber terrorism, ada hacking, carding, defacing, cyber squatting, cyber typo squatting, menyebarkan konten ilegal, dan malware. Kenapa sih saya lebih membahas pencurian data ya? Karena ya bisa dibilang pencurian data itu udah sering terjadi di Indonesia dan masyarakat kita juga masih awam mengenai pencurian data ini. Nah, jadi pencurian data. Pencurian data itu merupakan suatu tindakan ilegal dengan mencuri data orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau data tersebut dijual kepada orang lain. Nah, pencurian data ini sangat merugikan orang yang datanya hilang karena tercuri oleh pelaku pencurian data tersebut. Jadi biasanya pelaku ini menggunakan data-data pribadi kita untuk diubah-ubah oleh pelaku, terus menyebarluaskan data privasi kita atau bahkan bisa merugikan keuangan kita dengan cara biasanya pelaku-pelaku itu melakukan transaksi pembelian menggunakan ATM rekening kita atau melakukan transfer uang ke ATM milik pelaku gitu loh. Nah, lalu gimana sih pelaku-pelaku tersebut bisa mencuri data? Nah, jadi yang saya ketahui itu cara untuk mencuri data itu ada 4 ya. Nah, biasanya kan pelaku itu disebut hacker. Nah, yang pertama itu ada melalui WiFi koneksi umum. Koneksi WiFi umum. Nah, seperti kita ketahui, internet menjadi salah satu kebutuhan kita, kebutuhan masyarakat kita. Karena di zaman ini orang berlomba-lomba mengakses media sosial, terus belanja online, terus seperti menggunakan ya bisa disebut Grab, Gojek, kan itu menjadi kebutuhan kita sekarang ini. Yang ternyata hal itu bisa dimanfaatkan oleh para pelaku dengan menyediakan koneksi WiFi gratis untuk kita. Dan tentunya itu sangat menggiurkan menggiurkan kita. Ya, gimana kita menggiurkan gitu loh. Kapan lagi kita bisa dengan internet gratis, kita bisa download aplikasi-aplikasi atau mengakses media sosial untuk update atau ya untuk kontakkan ya. Tentu kan sekarang itu butuh internet ya. Nah, biasanya para hacker yang menggunakan cara ini itu dengan menggunakan USB ukuran kecil untuk memancarkan WiFi. Nah, hal ini dapat mempermudah para hacker untuk meretas ke dalam device yang sudah terkoneksi dengan WiFi buatan dirinya yang tentunya sudah diprogram oleh para hacker itu sendiri. Jadi para peretas biasanya mengincar data-data perbankan agar dapat mereksi uang, terus juga biasanya menghack data-data orang yang login sosial media agar dapat digunakan demi kepentingan diri sendiri. Nah, selanjutnya ada DOS, yaitu Denial of Service. Nah, jadi serangan cyber ini dilakukan oleh para pelaku dengan cara melumpuhkan sistem website. Untuk kegiatan DOS itu sendiri, hacker hanya menyerang situs website agar tidak bisa diakses dan berfungsi. Seperti kayak website tiba-tiba down gitu loh ya. Namun,
ketika serangan tersebut terjadi, jadi serangan tersebut bisa melumpuhkan website dengan cara itu besar kemungkinan ada data-data yang masih tersangkut dalam situs website tersebut. Nah, jadi itu menjadi celah para pelaku untuk mencuri data-data yang tersangkut di website tersebut ya. Jadi kayak melemahkan si website yang itu tersebut, baru dia ngambil data. Nah, selanjutnya ada malware. Nah, malware ini dilakukan dengan cara menghadirkan sebuah situs ataupun software yang mengandung bahaya tinggi. Maksud mengandung bahaya yang tinggi ini tuh seperti virus ya, yang dapat melumpuhkan sistem kita. Nah, dengan sistem keamanan kita atau sistem kita itu dilumpuhkan oleh software-software ini, ya hasil itu membuat celah yang besar untuk para hacker masuk ke device yang kita punya, yang kita miliki. Nah, selanjutnya tuh ada phishing. Nah, sebenarnya phishing ini hampir mirip ya dengan malware, tapi dia biasanya menargetkan informasi password, terus ada ID hingga username dari sebuah akun. Nah, biasanya itu dengan phishing itu dengan menggunakan website-website yang menyerupai website asli. Kalau bisa dicontohin tuh seperti ini, seperti misalkan ada giveaway yang ada website yang melakukan giveaway, tapi dengan cara kita harus login dulu. Nah, itu sebenarnya berbahaya, dimana ketika login itu datanya kan disimpan oleh oleh para hacker tersebut, dan terus bisa mereka manfaatkan. Terus bisa mereka ubah passwordnya, terus bisa mereka gunain lah buat kepentingan dirinya sendiri ya. Nah, terus gimana sih cara mengantisipasi pencurian data? Nah, cara mengantisipasi pencurian data tersebut, yang pertama itu ada perhatikan izin aplikasi. Nah, ini adalah cara yang paling basic untuk menghindari pencurian data pribadi. Jadi kita coba dulu periksa izin aplikasi sebelum memutuskan untuk mengunduhnya. Jadi kita perlu lebih kritis, lebih teliti, apakah aplikasi meminta izin ke kita itu masuk akal atau enggak ya. Kalau contohnya sih seperti misalkan kita kayak download aplikasi kalkulator sederhana. Tapi kalkulator sederhana itu membutuhkan izin lokasi dan kontak kita. Kan itu sepertinya tidak masuk akal ya. Jadi kita harus lebih teliti dan lebih kritis ya mengenai hal itu agar kita terhindar dari pencurian data. Nah, selanjutnya ada selalu periksa apakah alamat tautan dan email itu asli. Yang seperti saya jelaskan tadi ya, yang web phishing itu ya. Kita harus periksa dulu apakah misalkan web tersebut tuh asli atau resmi dari perusahaan-perusahaan tertentu. Itu tuh kita harus lebih teliti, harus lebih mencari-cari informasi mengenai web tersebut agar kita terhindar dari pencurian data. Terus selanjutnya buat variasi di setiap akun yang kita miliki. Nah, biasanya kan agar kita mudah menghafalkan password akun yang kita buat, biasanya kan kita menyamakan ya password semuanya itu jadi sama, jadi biar kita mudah gitu loh. Nah, itu sebenarnya bahaya. Kenapa bisa bahaya? Karena misalkan salah satu akun yang kita miliki itu di hack oleh orang, diketahui passwordnya, itu bisa memudahkan para hacker itu untuk mengakses akun-akun yang kita miliki yang lainnya. Jadi itu bahaya banget. Jadi kita seharusnya lebih bervariasi dalam membuat password agar terhindar dari pencurian data. Selanjutnya, pakai software keamanan terbaik dan selalu diperbarui. Dengan menggunakan software keamanan yang baik, dapat dipastikan perangkat kita tuh selangkah lebih aman. Jadi kayak kita mengunduh antivirus atau mengupdate software keamanan yang ada seperti kayak Microsoft Defending atau yang lainnya kan, jadi supaya mengamankan device yang kita punya agar tidak mudah dicuri datanya. Terus ada yang terakhir tuh ada pastikan keamanan jaringan yang digunakan itu aman. Yang seperti kita bilang tadi, takutnya ternyata jaringan itu tuh diintai oleh orang yang lain yang ternyata yang mereka tuh diam-diam masuk juga kan di jaringan yang kita gunakan itu sama. Seperti kita bilang tadi, yang
menggunakan wifi umum, takutnya ternyata itu udah diprogram oleh orang lain untuk mencuri data kita. Jadi kita harus lebih aware ya terhadap jaringan-jaringan yang kita gunakan. Nah, selanjutnya itu ada kasus pencurian data yang pernah terjadi di dunia ini yang sangat besar, yang mengguncang dunia. Itu terjadi pada Yahoo. Jadi pada tahun 2013 lalu, Yahoo mengakui ada insiden kebocoran data pelanggannya. Itu jadi data pelanggannya itu bocor sekitar 1 miliar. Wah, itu sangat besar sekali. Lalu dilanjutkan lagi pada 2017, Yahoo menyatakan bahwa ternyata hacker itu mencuri datanya menjadi 3 miliar akun Yahoo. Yang tentunya itu menjadi berdampak pada pengguna-pengguna layanan Flick dan Fantasy Sport ya, yang satu perusahaan juga dengan Yahoo ya. Dan hasil perusahaan yang berkantor pusat di Sunnyvale, California, Amerika Serikat itu diwajibkan membayar ganti rugi atas kasus kebocoran data penggunanya sebesar 50 juta US dollar atau sekitar 760 miliar ketika waktu itu. Itu sangat besar. Jadi kenapa saya memberitahu kasus pencurian data ini ya, karena ini bisa sangat merugikan kita gitu loh. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Dan tentunya juga adanya kejahatan, ada juga hukum. Nah, untungnya di hukum yang berlaku di Indonesia ini ada di pasal 1 angka 1 mengenai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Jadi pasal ini menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Lalu data pribadi ini tuh apa aja sih? Nah, jadi kriteria data pribadi ini dapat kita lihat dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Jadi itu data pribadi itu jadi yang isi pasalnya itu mengenai kayak nomor kakak, NIK, nama lengkap, jenis kelamin yang biasanya tuh ada di KTP, yang tentang data-data pribadi kita. Jadi kita aman ya dilindungi oleh pasal ini. Dan kita ada sanksi-sanksinya yang berlaku di Indonesia, yaitu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya UU ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi ini sanksi misalkan kita ternyata mendapati kebocoran data, jadi kita bisa menuntut melalui UU ITE ini ya. Nah, jadi udah sekian dari saya. Saya harap masyarakat agar lebih berhati-hati, aware dalam menggunakan teknologinya, lebih kritis dan lebih teliti juga, agar kita dihindari oleh pencurian data, karena itu sangat sering terjadi di Indonesia kita, di negara Indonesia kita ini. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.